Sudah hadir pengamat sepak bola papan atas di Studio 1 Metro TV, ada Yusuf Kurniawan, Bung UK sudah hadir di sini. Kalau kita lihat di uji coba kemarin Indonesia tuh kayak naik turun, gimana nih untuk jelang kualifikasi Piala Dunia 2022? Ya, kita harus akui sebenarnya persiapan timnas Simon McManaman ini kurang ideal ya. Kalau kita lihat kemarin Malaysia sudah uji coba lawan Jordania, sebenarnya kita terakhir uji coba di bulan Maret. Kita kalah sama Jordania. Makanya itu jadi sedikit perbandingannya bahwa memang Malaysia ini tim yang saat ini sangat terorganisir. Saya juga sempat lihat videonya waktu mereka lawan Jordania, sangat terstruktur mainnya, kemudian sangat tajam, kedua flanknya juga hidup, strikernya juga punya pengalaman. Nur Sahrul Idlan Tadla itu pernah menyingkirkan tim kita waktu Piala AFF 2010 saat euforia sepak bola Indonesia itu sedang bagus-bagusnya. Dan mereka sekarang juga sama seperti kita sebenarnya, pakai pemain naturalisasi juga. Bedanya kalau mereka pemain naturalisasi muda-muda. Kalau kita sudah berusia. Ada berusia ya, baik. Tapi apa yang perlu diantisipasi sebetulnya pelajaran dari tadi ada mengatakan bahwa dari 2010 saja mungkin sudah ada elevasi tersendiri untuk Malaysia. Untuk Indonesia sendiri apa yang harus diwaspadai? Ya memang saya kira lebih ke mentalitas ya, karena ini kan pertandingan penuh gengsi lah, rivalitas abadi kalau menurut saya. Jadi sebenarnya secara individu pemain kita memang yang dipanggil pemain yang nomor wahid lah, grade A lah istilahnya. Tinggal bagaimana mereka bisa memanage emosi mereka, karena ini partai sentimental, apalagi dukungan penonton semoga saja bisa menjadi energi positif bukan sebaliknya. Di samping itu bagaimana mereka harus mengantisipasi cara bermain Malaysia yang compact, itu yang saya kira menjadi urutan berikutnya. Jadi mentalitas baru lebih ke taktikal situ. Oke, jadi pemain sudah grade A begitu. Kita main di kandang di GBK yang juga mempunyai tenaga tersendiri untuk akhirnya memberikan booster kepada kita, dan juga tentunya nanti timnas akan didukung oleh pemain ke-12. Harusnya mah atuh bisa kan? Iya. Ya semoga saja. Ini kan masih hangat ya kekalahan kemarin timnas U18 Fahri dari Malaysia ya di AFF 18 itu bisa terkonversi ataupun terkompensasi di sini, karena ini laga yang sangat penting, bukan laga biasa. Tadi sempat dikatakan oleh Simon McManaman bahwa dia tidak mengharapkan laga ini karena terlalu cepat ya. Soalnya Simon ini kan baru Desember kemarin diangkat, jadi proses transisi, apalagi dia punya filosofi yang berbeda sekali dengan pelatih sebelumnya. Dia lebih pragmatis mainnya, lebih vertikal. Jadi tentu perlu adaptasi ya dengan squad. Dalam tanda kutip hasil realistis yang nanti akan diharapkan, jangan donating your hopes too high begitu ya kepada para pecinta sepak bola Indonesia. Sekarang berbicara tentang pemain naturalisasi, sama-sama kita punya pemain naturalisasi, pembuktian juga tentunya untuk para pemain dan juga para pelatih. Ini kan dikatakan laga perdana atau laga resmi perdana dari Simon McManaman dan akan dibuktikan seperti apakah kepiawaian dari Simon. Apa yang pertama kali menurut Anda akan terjadi nanti di paruh pertama? Saya kira di samping kita melihat bahwa masing-masing tim punya potensi ya dari sisi naturalisasi playersnya ataupun juga kualitas timnya. Tapi saya melihat ada kejelian dari Simon, dia melibatkan pemain-pemain yang pernah ataupun saat ini masih bermain di Malaysia, di Liga Malaysia. Ada Sadil Ramdhani di sana, dari Pahang, yang kemarin Pahang juga menjadi runner up, jadi artinya Sadil bermain di level tinggi di Liga Malaysia, dia tahu persis. Dan di tim Malaysia sekarang ini ada dua rekannya Sadil yang di Liga, jadi diharapkan pertama Nur Sahrul Idlan Tadla itu strikernya, kemudian ada Matthew Davis itu pemain naturalisasinya. Jadi paling tidak Sadil akan tahu dan bisa sharing knowledge lah kepada teman-temannya, juga kepada pelatih bagaimana tipikal cara bermain Malaysia. Dia mainnya kayak gini loh, nanti caranya gimana ya. Beto Goncalves, bisa kita betul-betul rely completely 100% kepada beban bahunya Beto? Iya, saya kira harusnya tidak begitu ya, karena sebenarnya sekarang Beto punya rekan-rekan yang lebih komplit ya. Artinya punya penyokong yang lebih mumpuni lah. Ada Irfan Bahdim di sana, ada Stefano Lillipali di sana, ada Andik Firmansyah, kemudian ada Sadil, ada Febri. Jadi hulu ledak kita di depan sih nggak kurang-kurang lah. Tinggal bagaimana nih tren positif Beto yang sekarang sudah bikin 7 atau 8 gol buat timnas, itu bisa tetap dijaga. Tentang formasi, apa yang diprediksikan akan diturunkan oleh pelatih Simon? Iya, saya kira mengacu pada laga terakhir ya, ketika melawan Vanuatu ketika kita menang telak 6-0. Sepertinya Simon kita lihat di sini ya. Ini formasi memang formasi yang variatif lah. Biasanya di awal kedatangan Simon itu dia memainkan 3-4-3 yang memang
ada pukulan dalam arti pemahaman pemain belum sampai ke sana karena kita nggak pernah main dengan 3 back ya. Tapi ketika melawan Vanuatu, formasi menjadi 4-3-3 lagi. Kita tunggu saja kalau memang ini yang terjadi, paling tidak ini adalah opsi lain karena harus ada kontra strategi kan, bagaimanapun Malaysia juga mengamati kita. It's okay ini kalau formasi dengan 3 back memang komposisinya seperti ini, ada Hansamu, Iqbal Nevo, kemudian Yanto Basna, di tengahnya memang ada Evan Dimas, Julfiandi, Ruben dan juga Ricky Fajrin. ini dengan formasi seperti ini sebenarnya saat dia transisi bertahan maka back kita akan jadi 5 nih Widya nih. Gitu. Tapi saat counter, saat menyerang, maka Ruben dan Fajrin ini akan memegang peran penting karena dia akan bermain sebagai flanker. Tapi ingat juga masih ada Manati Lestusen juga yang mungkin bisa juga dimainkan di sini, masih ada Rizky Pelu. Memang kekuatan dari formasi ini ada di lapangan tengah. Bagaimana mereka bermain lebih kompak, lebih solid. Karena saat lapangan tengah bocor, maka lawan akan langsung bertemu dengan 3 pemain gelandang yang tentu sangat rentan ya. Karena mereka harus berhadapan dengan 4-5 pemain lawan yang menyerangnya secara frontal karena Malaysia punya flanker yang bagus-bagus dan juga gelandang serang yang luar biasa menurut saya. Nah, Soumaré mengutip kata-kata Soumaré mengatakan bahwa sebetulnya cukup serem loh main di Indonesia gitu kan. Meski tadi Anda mengatakan secara kualitas permainan dan teknis mereka lebih terstruktur, tapi ada seperti keseraman tersendiri. Bisakah kita memanfaatkan itu dan prediksi Anda terkait pertandingan yang sesaat lagi akan kita saksikan? Iya, semoga saja rasa takut itu terus mendera sampai menjelang mereka datang ke stadion GBK ya. Karena sekarang ini stadionnya berbeda, artinya lebih memberikan aura positif lah ya. Apalagi kemarin kita Asian Games main di sini dan para pemain kita juga sudah sangat akrab dengan stadion ini. Tapi ingat juga Widya, lagi-lagi saya katakan harus kembali kepada mentalitas para pemain. Kita sering sekali justru di sini juga kita kalah lawan Malaysia. Kita ingat waktu di di SEA Games juga kita juga gagal. Malaysia secara head to head memang dengan Indonesia masih di bawah kita. Dari kita 39 kali menang, mereka 35 kali menang, 21 kali seri. Artinya kita unggul. Tapi ingat dari trofi timnas senior, kita harus akui bahwa mereka lebih berprestasi. Mereka sudah 6 kali juara SEA Games, kita baru 2 kali. Mereka sudah pernah juara Piala AFF, kita belum pernah 5 kali runner up, bahkan timnas senior kita disebut sebagai spesialis runner up. Kita buat sejarah hari ini, jadi tidak spesialisasi runner up. Prediksi skor dari seorang Bung Saya kira ini akan ketat 2-1 lah untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan memberikan optimisme tersendiri untuk kita semua dan juga para pecinta sepak bola.